Selamat hari Minggu dan sekarang udah jam 12 sekian, waktunya makan siang. Ya sebenarnya aku juga belum sarapan, jadi I call it brunch, breakfast and lunch. Udah biasa ya aku nggak makan sarapan itu. Biasanya cuma makan oat sama buah. Nggak seperti di Indonesia, aku bisa makan nasi buat sarapan, nasi goreng, nasi kuning dan sebagainya. Tapi kalau di sini aku lebih suka makan buah sama oat atau nggak makan sama sekali, karena menurutku lebih enak aja gitu. Jadi biasanya habis sarapan ngantuk, kalau ini nggak sarapan jadi nggak ngantuk dan bisa langsung buat belajar, bisa buat magang atau kegiatan lainnya. Dan kali ini aku mau share beberapa isu atau masalah yang aku hadapi selama kuliah di Malaysia. Yang pertama itu bahasa ya. Jadi ya walaupun sebelum kesini aku udah persiapan dulu bahasa Melayu, belajar di YouTube, nonton Upin Ipin, nonton youtuber Malaysia gitu. Cuman tetap aja gak semudah itu ya. Jadi pas sampai sini tuh aku kaget dengan aksennya yang berbeda, karena kampusku tuh di Kedah gitu, lebih dekat ke Thailand, dan Upin Ipin tuh lebih logat yang Malaysia formal gitu, Malaysia KL, Kuala Lumpur. Jadi susah untuk beradaptasi di sini. Bahkan aku masih ingat ketika pertama kali beli sarapan di luar itu aku pakai bahasa Inggris gitu, karena nggak bisa gitu, mereka nggak paham juga sama bahasa Indonesia dan aku juga nggak paham sama logat mereka gitu. Yang pertama, terus ada juga ngomong sama teman-teman internasional ya, itu juga susah karena namanya juga baru sampai, baru belajar bahasa Inggris. Jadi ketika ngomong sama mereka tuh kasih A I W O gitu, mereka juga sama-sama belajar. Jadi ya kadang-kadang terjadilah miscommunication gitu. Dia maksudnya A, kita maksudnya B, dan nggak nangkep. Terus selanjutnya itu makanan ya. Makanan itu jadi masalah juga sih, karena pas aku datang ke Malaysia tuh Ramadan dan dikasih sama mereka tuh makanan sahur yang enggak aku biasa gitu, kayak roti gitu, terus pakai kari yes, macam-macam lah ya. Dan menurutku itu masalah juga buat adaptasi, karena habis itu aku mules, habis itu aku harus ke dokter, nggak biasa sama kari-kari kayak gitu. Dan itu perlu waktu banget buat adaptasi dengan makanan-makanan yang lebih ke arah Thailand, karena kan dekat Thailand ya. Jadi banyak warung-warung yang masak-masak gitu, itu tuh mereka dari bumbunya, dari resepnya tuh lebih ke Thailand gitu, tom yum gitu, asam manis pedas gitu. Itu juga jadi challenge bagi aku. Terus ada juga budaya ya. Jadi di sini tuh punya student lebih dari 1000 dan dari 60 atau 70 lebih negara gitu. Jadi punya budaya yang berbeda-beda, punya perilaku yang beda-beda. Jadi itu juga jadi masalah. Ada yang mereka to the point gitu loh, kayak misalkan kamu kok kayak gitu, kamu kok gak kayak gini. Ada yang kayak Indonesia gitu, jadi halus, kita ngomonginnya tersirat gitu, harus dipikir dulu, atau nggak nampak langsung ya, nggak to the point. Nah itu tuh jadi masalah juga ketika kuliah di sini, karena perbedaan budaya, clashing itu kalau nggak ditanggepin, nggak diantisipasi dengan baik ya jadinya gelut gitu atau bertengkar. Dan aku juga pernah gitu bertengkar sama orang Bangladesh, roommate aku sendiri ya. Terus selanjutnya itu mungkin mata uang ya. Jadi karena kita pakai mata uang yang berbeda, ringgit, itu juga jadi
challenge tersendiri, dimana waktu aku datang tuh RM1 3.400, 3.200 ya. Sekarang RM1 tuh udah 3.999, hampir 4.000 ya. Jadi kita mau beli barang itu kita masih bingung ini tuh termasuk murah atau mahal gitu. Dan kadang-kadang kita beli, murah banget nih, cuman RM60 gitu. Mungkin bayangannya 60.000. Padahal RM60 tuh kalau di kurs sekarang udah hampir 240.000. Jadi harus aware sama currency juga. Jadi kita harus paham juga sama standar ini mahal, ini murah, dan itu perlu waktu juga. Perlu waktu, perlu jam terbang supaya tahu oh ini murah nih gitu. RM6 aja udah 24.000 gitu. Itu ini ya beberapa challenge yang aku hadapin di sini. Terus mungkin juga cuaca. Jadi aku pikir tempat aku dulu tuh agak humid ya, agak dingin. Ternyata tuh kering gitu, panas. Seperti yang bisa dilihat itu kering gitu, dan jarang ada angin. Jadi panasnya tuh panas yang nyelkit lah. Jadi itu juga jadi challenge, dan sampai sini aku harus beli baju-baju yang tipis supaya mengantisipasi atau beradaptasi di sini. Sekarang kita ke Cafeteria Yayu. Ini jam 12 sekian ya. Panas bung, nggak bohong, ini walaupun agak mendung di sebelah sana, tapi ini panas banget nih. Panas banget. Aku aja jalan tuh udah pasti berkeringat ya, berpeluh-peluh. Bahkan aku tanya orang-orang dari Afrika, dari Timur Tengah, mereka bilang di sini panas gitu. Di tempat mereka lebih sejuk. Sepi guys, Cafeteria Yayu. Ini pas kan. Wow, nah, banyak lauk kali ini guys. Kita ambil sendiri ya. Di sini saya, di sana saya. Oke, lihat dulu apa. Kita lihat lauknya, merah-merah banget. Aku baru pengen makan ati. Untung ada ati. Udah lama nggak makan ati ayam. Ini atinya hancur gitu ya. Kita lihat utuh. Ini baru brunch, breakfast and lunch. Tambahin kuahnya dikit guys. Udah pengen telur ini. Satu telur. Mantap mania, baru mantap. Breakfast and lunch. Ada 3 bungkuk. Gambar kita balik, balik. Gambar saya balik. Habis sekali lagi buka kilo. Oh, terbaik. Saya banyak tahu. Kan mati dia lah. Baru dah beli. Duduk yang tu. Makan kak. Sama apa kak? Air kosong nggak? Air kosong, tak.
Siapa? Tak tahu loh. Banget ya. 8 ringgit ya? Oke, 8 ringgit. 32.000. Sama air kosong ya kak? Kosong atau putih. Kali ini kita makan nasi putih agak banyak ya, terus tambah ati ayam, tambah telur, tambah lalapan sama air kosongnya. Habisnya 8,5 ringgit ya, sekitaran 30 berapa ya, 34 ribuan lah. Depan itu buat canai, sini ambil lauknya, bayarnya, sini tempat makannya. Oke, sudah makan siang dan terlanjut lagi. Permasalahan atau challenge berikutnya itu ada di ini ya, teman satu grup. Nah, di sini tuh kita wajib buat memilih teman satu grup minimal 3 negara, minimal dari 3 negara. Jadi misalkan Indonesia, Malaysia, Thailand gitu. Nah, jadi karena aku dari LC atau Language Center, ketika sudah selesai ambil IELTS dan lanjut ke degree atau ke sarjananya, di situ aku mikir orang-orang yang bagus di IELTS otomatis dia akan bagus juga di sarjana atau kelas degree-nya gitu. Dan ternyata enggak, salah besar. Tahun pertama, semester pertama, aku hampir ngerjain semua tugasnya dan itu berat banget karena banyak yang jadi free rider alias ya malas ngerjain tugas, cuma ngandelin orang lain. Dan itu ternyata juga kejadian di sini. Dan itu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ya. Bayangin aja, aku harus adaptasi dengan tugas-tugasnya dan juga aku harus mencoba yang terbaik dan harus ngerjain bagian orang lain. Kalau ditanya kenapa nggak lapor lecturer atau dosen, udah lapor. Dan di situ tuh dosen bilang kerjain, nanti tugas dia bakal dikurangin poinnya. Masalahnya dia tuh nggak ngerjain tugas sama sekali. Dan aku jadi ketua grupnya harus ngerjain bagian dari break dia atau mereka gitu. Banyak yang alasan sorry ya nggak bisa ikut meeting, sorry ya aku sakit. Padahal ketika aku jalan keluar cari makan, aku lihat mereka pacaran gitu, aku lihat mereka sehat-sehat aja gitu, ngobrol sama teman-temannya. Dan inilah challenge ketika kamu kuliah di International University di Malaysia gitu. Kamu harus berhadapan sama orang-orang yang cuman numpang nilai doang, gak mau ngerjain bagian dari mereka. Itu ramai banget. Bahkan sampai tahun terakhir pun masih kayak gitu ya, masih ada yang kayak gitu. Aku jadi mikir, ini ketika mereka cari kerja, mereka nggak bisa kerja karena nilainya tuh nitip gitu, karena nilainya tuh dikerjain orang lain. Itulah. Dan emang nggak mudah cari teman kelompok yang bisa kerja beneran gitu. Kadang-kadang mereka ngerjain sesuai kemampuan mereka gitu, jadi kayak asal-asalan, nggak mau berusaha buat melakukan lebih. Nah itu. Terus ada juga masalah ini ya, roommate ya atau teman kamar. Jadi di sini tuh kita ada yang sekamar 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Tapi mostly atau kebanyakan tuh sekamar 4 orang. Dan di situ pasti campur. Kamu beda-beda negara gitu. Jadi itu berat banget. Dan kalau temennya sama-sama nggak pengertian, ya udah isinya cuman konflik di dalam kamar, dan itu nggak nyaman ya. Karena seharusnya kamar tuh jadi tempat buat kita beristirahat, buat kita belajar, buat kita mendapatkan ketenangan.
Tapi kalau teman kamarnya nggak suportif seperti itu ya, kamar bukanlah kamar gitu, malah tempat yang sering dihindari teman-teman di sini. Kalau mereka punya masalah sama teman kamarnya, mereka bakal lebih sering di luar kamar gitu, main ke kamar orang. Pokoknya mereka ke kamar tuh cuman buat tidur, udah gitu. Sedangkan aku aman-aman aja sih sekarang sama teman kamarku, gak ada masalah. Jadi most of the time I just stay in my room gitu. Ya mungkin sekian dulu di video ini. Lanjut lagi di video selanjutnya, karena ini hari Minggu dan besok udah Senin, jadi aku harus persiapan buat magang dan sebagainya. Dan bye bye. Tengah 1 dan lihatlah, panas banget. Walaupun agak sedikit mendung ya, tapi panas banget sumpah ini. Ini adalah hostel D atau D, ini hostel C atau C. Kamar aku di lantai 4 di ujung sana, yang menghadap ke sana. Ini belum dipakai, yang sana sudah dipakai B ya. Tuh, hari yang cerah dan sangat panas, perfect untuk nyuci baju. Lagi ini hari Minggu ya, lihat. Cepet kering guys, ini paling dibiarin 30 menit udah kering langsung. Ya, bye bye.